Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Perlia dengan NIM 20M10111 kelas Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Teori Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang teori dramatisme. Jadi, teori dramatisme adalah teori yang mencoba memahami tindakan kehidupan manusia sebagai drama. Dramatisme sesuai dengan namanya mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai drama, menempatkan suatu fokus kritik pada adegan yang diperlihatkan oleh berbagai pemain. Seperti dalam drama, adegan dalam kehidupan adalah penting dalam menyingkap motivasi manusia. Dramatisme memberikan kepada kita sebuah metode yang sesuai untuk membahas tindakan komunikasi antara teks dan khalayak untuk teks, serta tindakan di dalam teks itu sendiri. Drama adalah metafora yang berguna bagi ide-ide Burke untuk 3 alasan. Yang pertama, drama menghasilkan cakupan yang luas dan Burke tidak membuat klaim yang terbatas. Tujuannya adalah untuk berteori mengenai keseluruhan pengalaman manusia. Metafora dramatis khususnya berguna dalam menggambarkan hubungan manusia karena didasarkan pada interaksi atau dialog. Yang kedua, drama cenderung untuk mengikuti tipe-tipe atau genre yang mudah dikenali, seperti contohnya komedi, musikal, melodrama, dan lain sebagainya. Burke merasa bahwa cara kita membentuk dan menggunakan bahasa dapat berhubungan dengan cara drama manusia ini dimainkan. Yang ketiga, drama selalu ditunjukkan kepada khalayak. Drama dalam hal ini bersifat retoris. Burke memandang sastra sebagai peralatan untuk hidup. Artinya, bahwa literatur atau teks berbicara pada pengalaman hidup orang dan masalah serta memberikan reaksi untuk menghadapi pengalaman ini. Dengan demikian, kajian dramatisme mempelajari cara-cara di mana bahasa dan penggunaannya berhubungan dengan khalayak. Ada beberapa asumsi dramatisme. Yang pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Jadi beberapa hal yang dilakukan manusia dimotivasi oleh naluri hewan yang ada dalam diri kita dan beberapa hal lainnya dimotivasi oleh simbol-simbol. Dari semua simbol yang digunakan, manusia yang paling penting adalah bahasa. Yang kedua, bahasa dan simbol membentuk sebuah sistem yang sangat penting bagi manusia. Sapir dan Whorf pada tahun 1921 hingga 1956 menyatakan bahwa sangat sulit untuk berpikir mengenai konsep atau objek tanpa adanya kata-kata bagi mereka. Jadi orang dibatasi dalam batas tertentu dalam apa yang dapat mereka pahami oleh karena batasan bahasa mereka. Ketika manusia menggunakan bahasa, mereka juga digunakan oleh bahasa tertentu. Ketika bahasa dari suatu budaya tidak mempunyai simbol untuk motif tertentu, maka pembicara yang menggunakan bahasa tersebut juga cenderung untuk tidak memiliki motivasi tersebut. Kata-kata, pemikiran, dan tindakan memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Yang ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Dasar utama dari dramatisme adalah pilihan manusia. Hal ini ada keterkaitannya dengan konseptualisasi akan agensi atau kemampuan aktor sosial untuk bertindak sebagai hasil pilihannya. Ada juga dramatisme sebagai retorika baru. Jadi dramatisme merupakan retorika baru. Bedanya dengan retorika lama ialah retorika baru lebih menekankan pada identifikasi dan hal ini dapat mencangkup faktor-faktor yang secara parsial atau tidak sadar dalam mengajukan pernyataannya, di samping retorika yang lama menekankan pada persuasi dan desain yang terencana. Ada juga identifikasi dan substansi. Substansi yaitu sifat umum dari sesuatu, dapat digambarkan dalam diri seseorang dengan mendaftar karakteristik demografis serta latar belakang dan fakta mengenai situasi masa kini, seperti bakat dan pekerjaan. Burke berargumen bahwa ketika terdapat ketumpangtindihan antar dua orang dalam hal substansi mereka mempunyai identifikasi, yaitu ketika dua orang memiliki ketumpangtindihan pada substansi mereka. Semakin besar ketumpangtindihan yang terjadi, maka besar identifikasi yang terjadi. Kebalikannya juga benar.
Semakin kecil tingkat ketumpang tindihan individu, makin besar pemisahan. Ketika dua orang gagal untuk mempunyai ketumpang tindihan dalam substansi mereka. Walaupun demikian, pada kenyataannya dua orang tidak dapat sepenuhnya memiliki ketumpang tindihan satu dengan lainnya. Burke sadar akan hal ini dan menyatakan bahwa ambiguitas substansi menyatakan bahwa identifikasi akan selalu terletak pada kesatuan dan pemisahan. Para individu akan bersatu pada masalah-masalah substansi tertentu, tetapi pada saat bersamaan tetap unik, keduanya disatukan dan dipisahkan. Itu adalah pendapat Burke pada tahun 1950. Selanjutnya, Burke mengidentifikasikan bahwa retorika dibutuhkan untuk menjembatani pemisahan dan membangun kesatuan. Burke merujuk proses ini sebagai konsubstansiasi, yaitu ketika permohonan dibuat untuk meningkatkan ketumpang tindihan antara orang atau meningkatkan identifikasi mereka satu sama lain. Sekian penjelasan tentang teori dramatisme dari saya. Terima kasih.